Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam pertemuan Zoom, talk show, dan pengajian virtual pada hari ini, 5 Agustus 2021. Saya Ilham Maulana yang akan memandu acara ini hingga selesai nantinya. Dan seperti kita paham bahwa acara ini dihubungkan dengan pembahasan implementasi LKS yang sekarang ini diberlakukan di daerah kita, di provinsi kita di Aceh. Nun nomor 11 tahun 2018 tentang LKS ini. Bapak Ibu semuanya, kami beri kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau menyampaikan pendapat tambahan dalam waktu yang masih bersisa. Ya. Sebelum kita melihat juga nanti ruang chat untuk membaca beberapa pertanyaan yang kita seleksi dan kita pilih. Tapi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan beberapa tambahan atau sanggahan atau pendapat baru dari semua materi yang sudah diberikan, kami persilakan untuk raise hand dan menyampaikan langsung secara oral. Itu yang sudah ada raise hand itu siapa? Pak Mulia Rahmat. Mulia Rahmat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak tahu nih apa jelas suara saya karena sangat jelas. Jelas, Pak. Ya, alhamdulillah. Mungkin saya sedikit menanggapi atau sharing mungkin, Pak, terkait kalau di dunia usaha kadang kan terpikirnya bagaimana dapat modal cepat kan. Maaf Pak Mulia Rahmat, mungkin diperkenalkan diri dulu, tidak semua barangkali mengenal siapa Bapak dalam kapasitas apa dan sebagainya, biar gampang. Nah. Mohon maaf Pak sebelumnya karena saya dalam Zoom meeting baru kali ini memberikan langsung aktif memberikan pendapat. Nama saya Mulia Rahmat, saya sebenarnya lulusan ekonomi Unsia juga Pak 2002, tapi jurusannya ekonomi pembangunan. Sama Sandra Pauludian juga satu angkatan. Mungkin itu Pak perkenalannya. Saya di pertemuan ini kebetulan saya juga mendapat informasi tentang seminar ini, saya tertarik, cuma saya masuknya di pertengahan nih Pak. Jadi saya coba menangkap tadi, karena berhubungan dengan perbankan syariah, saya hanya sedikit sharing. Ini kan masalah di dunia usaha, saya termasuk orang yang sebenarnya beberapa kali melakukan kegiatan usaha, tetapi kadang-kadang tahu sendiri Pak terkendala. Padahal prospek usaha itu kalau dari sisi keuntungan kan cukup besar kan, kalau seandainya berhasil ya luar biasa. Dan saya cuma penasaran di sini Pak, kenapa tidak di lembaga syariah ini dia tidak punya unit yang langsung memang mengolah usaha Pak. Saya melihat kan kalau kami dunia usaha terbatas permodalan kan, sehingga ada terkendala. Tapi di lembaga syariahnya sendiri ada nggak unit memang langsung terjun apakah ke usaha produktif kan dan lain-lain kan keuntungannya cukup besar di situ. Itu mungkin saya mau nanya yang pertama tuh Pak, ada nggak unit atau memang tidak ada? Kemudian yang kedua, saya melihat asosiasi pengusaha usaha ini kan di bawah mereka ada orang-orang yang mungkin anggota mereka pengusaha atau calon pengusaha yang juga ingin melakukan usaha, ada keterbatasan modal juga di situ. Jadi kalau saya melihat prospek untuk mengolah asosiasi pengusaha ini kan untuk menghasilkan keuntungan, bagaimana keuangan kita keuntungannya besar, di situ kan potensinya besar, tetapi ada terkendala di asosiasi pengusaha itu kan ada juga karena baru pemula sehingga takut kita ketika kerjasamanya tidak bagus, jadi kan nanti bisa nggak berjalan lancar dalam dunia usahanya, imbasnya ke modal perbankan juga. Yang saya coba ini kan sejauh mana sebenarnya
hubungan asosiasi pengusaha dengan lembaga keuangan syariah ini, apakah langsung apa istilahnya, langsung deal, langsung buat usaha atau bagaimana seleksi? Karena saya juga ingin bertanya, kita yang ingin bergabung di asosiasi pengusaha, mungkin calon mungkin kan, juga melihat prospeknya di situ, ingin sekali ada hubungan baik antara asosiasi pengusaha dengan lembaga syariah. Jadi mungkin dua hal ini yang saya tanyakan. Yang pertama tadi, apa ada unit usaha langsung di lembaga syariah membuat usaha? Kalau tidak ada, kenapa? Kalau tidak ada, kenapa nggak ada? Yang kedua, sejauh mana asosiasi pengusaha itu hubungannya dengan lembaga syariah, apalagi hubungan dalam permodalan. Mungkin itu saja, Pak, tanggapan saya dan sharing saya. Mohon maaf atas kekhilafan ini dalam penggunaan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulia. Saya pikir untuk menghemat waktu, kita langsung saja, atau ya kita langsung saja menuju ke respon dari para narasumber yang sesuai untuk merespon ini. Saya kira yang sesuai untuk merespon ini adalah para praktisi perbankan langsung ya, baik dari BSI, dari Bank Aceh, Bank Muamalat, atau bahkan BPRS Hikmah Wakilah. Silakan, siapa yang berkenan ini? Yang kelihatan Pak Gito kayaknya ini. Silakan Pak Gito. Halo Pak Gito, silakan Pak Gito. Pak, yang Pak Firman udah nggak ada? Saya tidak tahu, barangkali lagi idle atau apa. Pertanyaannya tadi masih dapat ya Pak Gito ya? Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya kan fungsi perbankan syariah dalam rangka intermediasi, bahwa menghimpun sumber dana masyarakat, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan peruntukan, kemudian juga disesuaikan dengan akad-akad yang telah dimiliki, disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, tujuannya apa untuk penggunaannya, kan gitu. Nah, dalam hal konsep kan ada yang disebut kalau misalnya pengusaha ingin mendapatkan pembiayaan, tujuannya untuk modal usaha. Ya. Jadi konsep modal usaha itu Pak, ada konsep yang bersirkah dengan konsep mudharabah dengan konsep musyarakah. Nah, konsep mudharabah itu sebenarnya dari konsep sesuai dengan tuntunan DSN MUI dengan fatwanya, dana 100% itu difasilitasi oleh perbankan syariah. Itu konsep mudharabah. Oleh nasabah memiliki keahlian dengan memiliki proyeknya gitu. Sementara bank berbagi kepada penyediaan dana sesuai dengan analisa-analisa nanti kita sepakati sejauh mana tingkat resikonya ya, kemudian sejauh mana tingkat share nisbah bagi hasil yang kita sepakati. Nah, konsepnya kalau di mudharabah itu 100% dana perbankan syariah, kalau di musyarakah itu bersirkah terhadap komponen modal. Nah, nanti kembali lagi kalau di konsep mudharabah itu resiko seluruhnya adalah resikonya bank. Jika dalam pelaksanaan praktek melakukan bisnis itu nasabah kondisinya gagal, dalam arti itu bukan gagal karena disebabkan oleh kelalaian nasabah, tapi gagal karena faktor alam misalnya, ya faktor gempa bumi, faktor kondisi-kondisi yang di luar cara berpikir manusia. Tapi kalau kegagalan karena disebabkan karena ketidakmampuan si nasabah, tadi di awal sudah bisa kita cut bahwa bank tidak akan ikut berkontribusi terhadap pembagian modal gitu ya. Nah, dalam fatwa juga di konsep mudharabah sepenuhnya itu dalam konsep dalam fatwa DSN MUI tidak dilarang dengan akad mudharabah itu bank meminta jaminan sebagai pengikat. Jangan nanti
seperti terjadinya moral hazard, ya, itu di fatwa itu dibolehkan. Nah, kapan posisi sebenarnya bank bisa membiayai konsep mudarabah itu dengan tanpa jaminan? Sebenarnya itu bisa aja terjadi. Kapan? Ya, pasti dengan kondisi nasabahnya sudah dikenal baik, nasabahnya sudah berhubungan dengan bank, track record-nya sudah dikenal baik, seperti sebagaimana kalau kita ilustrasikan secara pribadi, Bapak kan, kita memberikan kontribusi modal kepada teman kita sajalah. Itu tentu kita harus kita urut siapa dia kan gitu. Tapi suatu ketika dia tidak kita kenal, kita boleh dong minta Pak sebagai kontribusi resiko suatu ketika terjadi apa ini. Sehingga masing-masing punya hak dan tanggung jawab. Ya, jadi itu konsep mudarabah. Sementara musyarakah itu bersirkat terhadap modal, ya, misalnya dengan proyek atau pekerjaan 1 miliar, tergantung nanti analisa bank dengan Bapak dengan nasabah mau berapa nih kesepakatan kebutuhan modalnya. Bank juga akan menganalisa kondisinya. Nah, kenapa konsep mudarabah dengan musyarakah ini kadang-kadang sulit untuk dipraktekkan oleh bank? Kadang-kadang karena di situ dibutuhkan Pak untuk konsep musyarakah mudarabah sebenarnya. Nasabah harus memiliki transaksi laporan keuangan yang diaudit oleh KAP, Pak. Nah, di situ apa fungsi kantor angkutan publik? Mereka sebagai perwakilan negara yang dianggap independen untuk melakukan analisa transaksi keuangannya terhadap si nasabah. Kan gitu kondisinya. Tapi kenyataannya sekarang ini kan banyaklah usaha-usaha menengah ke bawah yang tidak dilengkapi oleh transaksi laporan keuangan yang diaudit oleh KAP. Oleh sebab itu, di situ dibutuhkan juga analisa kembali. Apakah itu tidak bisa kalau tidak ada analisa dari laporan keuangan KAP? Tentu bisa. Nah, kemudian dari mana bisa terjadinya komunikasi antara nasabah dengan bank? Disitulah dikutip-kutip seberapa besar nanti rasio keuntungan, rasio resiko, Pak. Nah, sehingga di situ nanti juga kadang-kadang tidak terjadinya kesepakatan pembagian nisbah bagi hasil. Lari-larinya nanti nasabah, kalau sudah diterapkan konsep dengan berbagi hasil, misalnya musyarakah di 50 model bank, 50 model nasabah. Nisbah disepakati misalnya 80 dari keuntungan itu untuk bank, untuk nasabah, 20 itu nisbahnya untuk bank. Sementara 80% nisbah dengan 20%, estimasinya itu baru labanya itu kan nanti real setelah. Kadang-kadang nasabah juga dalam implementasi praktek akad seperti ini, nanti suatu ketika dia akan hitung-hitung ini. Nah, ternyata setelah dihitung, nisbah untuk nasabah untuk bank 20%, ternyata kok dihitung-hitung di equivalent rate-nya, wah lebih tinggi dari bank konven. Nah, kadang-kadang ini juga nasabah nggak siap, padahal kita sudah disepakati di awal. Nah, itu kondisinya, Pak. Nah, kemudian kalau yang konsepnya akadnya itu jual beli, itu ada Pak namanya murabaha dengan akad wakalah, diwakilkan. Oleh sebab itu, kenapa Bank Syariah selalu menanyakan kepada nasabah, untuk apa ini tujuan penggunaan dananya, Pak? Untuk beli sepeda motor, untuk beli mobil, untuk beli rumah. Bank bisa bekerja sama dengan developer, bank bisa kerjasama dengan toko-toko yang menjual sembako, bank bisa kerjasama dengan showroom, tinggal prakteknya saja nanti yang kita perbaiki. Tidak harus sepenuhnya kalau bank syariah menjual sepeda motor harus punya showroom sepeda motor, nggak seperti itu juga ya. Bank syariah menjual mobil kemudian punya satu showroom mobil, nggak seperti itu juga. Dalam akad dalam fatwa DSN MUI dibolehkan dengan menggunakan akad wakalah, ya, diperjanjikan di awal bahwa nasabah ingin membeli satu unit mobil baru, sepakati mobilnya apa, warna apa, jenis apa, berapa harga, silakan kita ambil pilih di showroom sebagaimana pilihan Bapak, kita sepakati tingkat keuntungan, kita Bapak sebutkan berapa down payment uang muka, berapa lama Bapak diangsur, kita baru nanti analisa di situ. Analisa dari sisi kompetensi, kemampuan, kapasiti Bapak kemampuannya. Nah, itu kondisinya, Pak ya. Nah, kemudian jenis akad-akad lain, sehingga tadi sudah terjawab, bank kalau nanti misalnya harus memiliki usaha sembako, harus memiliki usaha yang lain, itu mungkin membutuhkan sumber daya insani juga yang sangat banyak. Namun dalam tatanan industri perbankan syariah dibolehkan, ya, dibolehkan. Misalnya gimana? Bank syariah itu boleh membuka unit usaha tersendiri
tapi nanti disepakati oleh URPS. Karena kenapa ini? Contohnya misalnya kami Himawakilah ingin coba membuat bisnis properti, membangun perumahan misalnya 50 unit rumah yang dibangun sendiri oleh kami Himawakilah, tapi sebelum mengarah ke situ harus perbaiki yang pertama, persetujuan dalam RUPS tahunan, dirubah anggaran dasar bank, di situ nanti kita akan laporkan ke OJK. Nah, kemudian SOP-nya diperjelas, kondisi-kondisi itu Pak, mungkin bisa satu-satu, tapi bisnis-bisnis yang kira-kira tidak terlalu banyak item barang di dalamnya. Itu mungkin jawabannya Pak Dr. Ilham. Oke. Baik, terima kasih sekali Pak Sugito. Alhamdulillah, saya kira. Silakan datang ke Himawakilah Pak, kita siap jelasin Pak. Wah, ini lebih keren ini. Pak Mulya diundang khusus. Ya, tadi saya mengambil kesimpulan, berarti alhamdulillah pertama saya coba menangkap yang pertama tadi, setiap siapapun dia, mau asosiasi pengusaha atau individu, tentu melalui tahapan melihat track record dan lain-lain lah, sesuai dengan analisa usahanya. Yang kedua, tadi saya melihat bahwa lembaga bisa juga membuat unit usaha, tetapi dengan apa ya istilahnya tadi, rapat tadi RUPS-nya dan lain-lain. Ya, karena saya terus terang penasaran juga Pak, kan karena saya melihat bisnis yang tadi itu kan cukup besar keuntungannya daripada hanya bergantung ini kan. Nah, kemudian siapa tahu ke depan kita masuk di unit itu. Enggak Pak, sekedar jok aja Pak. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Itu BPRS di Jawa itu punya satu unit usaha developer Pak. Sekarang sedang membangun ratusan unit perumahan yang dikelola secara internal, dijual sendiri oleh nasabah yang membutuhkan, dengan akad sudah masuk ke akad istisna dia. Jadi nggak pakai akad murabah lagi jual beli. Jadi sudah on proses, dalam proses itu bisa kita biayain Pak. Itu Pak posisinya. Nanti bisa kita diskusi lebih lanjut Pak. Ya, terima kasih Pak. Sharingnya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulya diundang khusus itu oleh Pak Sugito ke BPRS Himawakilah. Saya mohon maaf sebelumnya Pak ya, mohon maaf. Saya terus terang tadi karena grogi, guru-guru saya di dalam ini, saya mohon maaf Pak, ada guru-guru saya juga di sini. Saya mohon maaf Pak, karena ya maklum lah pertama kali di Zoom ini. Termasuk pada Bapak Raja Masbar, dosen saya juga pernah dulu. Salam takzim Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Mulya. Gimana ini, kita buka satu pertanyaan lagi ya? Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ada waktu nggak? Masih. Ini jelas. The last one lah ya. Satu orang lagi boleh bertanya secara oral. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal Novara dari Sunlife Syariah Aceh. Silakan Pak Rijal. Ya, yang pertama ini luar biasa juga surveinya dari Yakorbis. Dan ini survei pertama saya pikir. Dan ini harus kita apresiasi, ada kerja keras Yakorbis. Nah, yang kedua yang ingin saya tanggapi begini. Hari ini kan kita Zoom meeting ini, seminar Zoom lewat Zoom ini kan yang kita diskusikan adalah penerapan kanun nomor 11. Tapi yang terjadi hari ini sebetulnya hanya satu bagian dari kanun yang kita bahas. Ini kan umumnya perbankan yang hadir. Dan narasumbernya semua dari perbankan. Nah, kanun ini itu yang kita tahu bahwa bukan hanya perbankan, tapi ada juga industri keuangan non-bank. Nah, ini yang masih belum pernah jadi pembahasan selama ini. Nah, padahal industri keuangan non-bank itu juga tidak sedikit di Aceh. Nah, bagaimana implementasi penerapan kanun ke depan ini terhadap IKNB ini? Ini yang belum pernah dibahas. Saya sudah beberapa kali ikuti acara ini, yang mencuat memang ini seolah-olah kanun nomor 11 ini hanya untuk perbankan di Aceh. Jadi belum pernah dibahas nih yang secara spesifik ya. Industri keuangan non-bank. Nah, ini hari ini juga terjadi. Nah, karena kita tahu kanun ini kan banyak aspeknya. Termasuk asuransi. Nah, saya kebetulan kan mengelola salah satu asuransi syariah yang berbasis syariah di Aceh.
Nah, yang ketiga buat saudara-saudara saya yang di DPR RI dan DPD. Haji Uma, terima kasih nih Pak Haji. Luar biasa nih supportnya. Saya berharap saudara-saudara kita di DPR RI ini yang mewakili rakyat, kita berbanggalah dengan Aceh, dengan kanun ini. Kenapa saya katakan demikian? Ya, sebagai contoh lah, perusahaan-perusahaan asing yang punya kantor di Aceh, mereka langsung mengambil reaksi, menyesuaikan diri dengan kanun ini. Jadi harusnya mereka ini yang protes, ya. Harusnya mereka yang ajukan revisi, tapi yang terjadi adalah justru kita orang Aceh ini belum berjalan, kita sudah minta revisi. Ini yang kadang-kadang di logika kita mungkin kurang kena ini. Harusnya kita bangga lah, ini sebagai pilot project. Nah, malah perusahaan yang saya kelola ini asalnya dari Kanada, saya langsung buat proposal ke mereka untuk membuat action bagaimana perusahaan ini supaya bisa ekspansi seluruh Aceh yang di syariahnya. Dan ini direspon cukup bagus ini dari regional Hong Kong. Ini kadang-kadang aneh juga orang kita yang orang Aceh, kita bicara kanun nomor 11 ini justru belum apa-apa, kita dulu yang minta revisi. Padahal ini belum berjalan. Nah, padahal amanat kanun ini kan tanggal 4 Januari 2022 baru efektif berjalan. Harusnya kita jalani dulu secara bersama-sama, di mana yang kurang, nanti kita sama-sama kita perbaiki. Itu harusnya begitu kalau menurut saya. Oke, terima kasih ya Korbis. Mungkin nanti satu hari lagi dibuat bisa lebih besar yang bisa diundang dari segala sektor. Bukan hanya sektor perbankan. Siap. Oke, terima kasih. Baik, makasih banyak Pak. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rijal. Jadi karena ini secara umum sebenarnya adalah pemaparan ya. Tapi ada hal yang harus ditanggapi tadi, terutama oleh panitia langsung karena terhubung dengan narasumber yang diundang tadi ya. Silakan langsung ke Yakorbis. Ya, terima kasih Pak Rijal. Ya betul, kita memang hari ini hari ini kita begitu banyak pihak perbankan memang, tapi memang insya Allah kita juga akan set ke lembaga keuangan syariah yang lain ya Pak ya. Ada juga kawan kita dari Beringin Live gitu ya, ngerespon juga seperti Bapak memang. Dan dari hasil survei kita barusan memang ada juga dari respon itu yang berafiliasi secara syariah begitu Pak. Jadi betul, jadi ini semua terkait. Dan kita dengan segala hormat tidak ada maksud juga untuk mendiskreditkan asuransi syariah atau yang lain ya. Tapi memang karena ya hari ini kita juga lagi nge-set seperti ini. So nanti lain kali kita coba share Pak ya. Semoga ada kesempatan, semoga ada opportunity buat kita juga. Ya. Baik, demikian Mas Andra ya. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, saya kira untuk beberapa hal yang hari ini sebenarnya kita bahas, ini insya Allah terrekod dengan baik. Nanti hasil recording apa yang sudah kita bicarakan hari ini, lengkap dengan apa yang sudah diketik di room chat, pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan yang sudah terjadi hari ini, akan dinotulensi dengan rapi oleh Yakorbis, dan nanti insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi rekomendasi positif ya untuk pengembangan ekonomi syariah di Aceh. Saya tidak berani lagi menyebutkan perbankan syariah karena sudah disebut oleh Pak Rijal tadi ya. Jadi untuk pengembangan ekonomi syariah di Aceh. Mudah-mudahan ya, semoga. Alhamdulillah kita sudah sampai ke posisi jam 12 lewat dan memang perencanaannya hari ini kita berhenti di jam 12 sebelum zuhur ya. Kita sudah sampai pada akhir. Karena itu terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak-bapak semuanya yang telah memberikan pikirannya ya dalam acara kita pada hari ini. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk kita semuanya, dan barangkali kita fotonya lupa tadi ya, foto rame ya.
Boleh Bapak Ibu yang masih berhadir untuk membuka Zoom-nya kembali untuk difoto. Sambil menunggu pemotretan, saya update kembali bahwa acara ini dilaksanakan oleh Yakorbis, Yayasan Konsultasi dan Riset Bisnis Indonesia, dan bekerja sama dengan, saya lupa tadi, Pusat Riset Ekonomi Islam, ya, di Fakultas Ekonomi Universitas Syah Kuala dan Baitul Mal Aceh, serta disponsori oleh Bank Aceh dan Bank Syariah Indonesia, ya, Bank Syariah Indonesia, dan didukung penuh oleh PLN serta BPRS Hikmah Wakilah. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya yang sudah berhadir pada hari ini, bergabung bersama kami dari jam 8.30 pagi tadi sampai sekarang. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam saya memimpin acara pada hari ini. Saya Ilham Maulana sebagai moderator. Mohon maaf juga saya menggunakan masker dari tadi karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih kurang sekali lagi mohon diperbanyak maaf. Semoga semua rencana kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah tetap menuntun kita untuk mendapatkan jalan yang lebih benar dan jalan yang lebih benar setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Sama-sama Pak Gito. Ya. Semangat moderator, semangat moderator. Ya. Terima kasih banyak. Makasih. Nah, makasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam dari Semulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jauh dari Semulu. Pak Yakorbis ya. Ya, terima kasih banyak semua.